mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, di pinggiran kota raja telah terjadi pertempuran antara Resi Amista dan Prabu Sora melawan Anting Wulan. Aku tidak akan mungkin dapat mengalahkan mereka berdua. Gerak kilatku jadi tak ada artinya menghadapi mereka. Tahanlah bocah itu sesaat, tuanku. Saya akan menerapkan aji 5 bayang-bayang. Nah, malam ini adalah malam terakhir dari seluruh perjalanan hidupmu, bocah liar. Aji Banyu Cakrabuana dari Prabu Sora bersiutan nyaring di antara gema dari pukulan-pukulan Resi Amista yang bagaikan prahara mendesak perempuan muda perkasa. Aji Banyu Cakrabuana dari gadis perkasa murid Resi Wanayasa itu kali ini menumpuk batu. Lawan yang kini dihadapi adalah Resi Amista dari India yang memiliki kekuatan gaib di antara deru pukulan-pukulannya. Pukulan-pukulan dari 5 pasang tangan dari 5 bentuk Resi Amista. Sementara lawannya yang lain adalah Prabu Sora yang juga memiliki ilmu Banyu Cakrabuana sebagaimana yang dimilikinya. Sungguh hebat. Tidak ada yang biarkan saja. Bibi Anting Wulan terdesak hebat. Aku akan membantu sekuat tenagaku. Bocah tolong, tinggalkan tempat ini. Tidak, kita hadapi saja mereka bersama-sama. Ayo Resi jahat, kau hadapilah aku. Hei Amista, hadapi aku. Jangan layani anak yang tidak mempunyai persoalan denganmu. Amista, serang terus perempuan ini. Jangan berikan kesempatan sedikit pun untuk bernapas. Celaka. Agaknya Raden Purbaya mendapat celaka. Apa yang harus kuperbuat? Pukulan demi pukulan, tendangan serta bentakan-bentakan yang berisi kekuatan gaib dari Resi Amista membuat Anting Wulan yang tengah cemas memikirkan keadaan Raden Purbaya menjadi semakin berat dirasakannya.
Sampai akhirnya Anting Wulan tak dapat lagi menahan pukulan beruntun dari Resi Amista serta Prabu Sora. Gadis perkasa itu pun segera terlempar jauh dan jatuh tak sadarkan diri. Kita akan membuka dan membelah tubuhnya jika perlu. Pusaka itu tidak dapat tuanku biarkan saja lepas dari tangan tuanku. Ya, pusaka itu sangat berarti sekali bagiku, Amista. Itu adalah pusaka tanah ini, tanah Pasundan, yang merupakan perlambang kewibawaan serta kesejahteraan pemiliknya. Dan pusaka itu harus menjadi milikku, milik dari Indraprasta. Iya, marilah kita lihat keadaan bocah itu, tuanku. Anak ini tak sadarkan diri, Amista. Bagus, bocah. Sekarang kita bertemu kembali. Jika saat itu aku tidak berhasil mengungkapkan kekuatan yang berada dalam tubuhmu, maka malam ini aku harus berhasil. Dan jika tidak, aku tidak akan segan-segan lagi untuk membunuhmu. Benar, tuanku. Itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang dapat kita tempuh, yang dapat kita buat untuk mendapatkan pusaka itu. Dan sekaligus mungkin kekuatan gaib yang bersarang dalam tubuhnya. Sekarang dengarlah, bocah. Aku tidak mempunyai waktu untuk bermain-main dan membuang waktu. Dan aku juga tidak ingin membawa-bawamu pergi. Sekarang katakan, apakah kau mempunyai kunci untuk mengeluarkan pusakaku itu dan juga kekuatan yang berada dalam tubuhmu? Katakan, bagaimana agar aku dapat memiliki kembali pusakaku dan juga kekuatanmu itu? Sesungguhnya lah, aku tidak tahu, Paman Sora. Aku benar-benar tidak tahu. Baiklah. Sekarang aku tidak akan main-main lagi. Kau lihat ini. Hup! Aku akan membuka dadamu dan mengorek-ngorek setiap bagian dari tubuhmu. Aku harus mendapatkan kembali pusakaku itu. Lakukanlah apa yang ingin Paman lakukan. Karena aku benar-benar tidak tahu semua itu. Sudahlah, tuanku. Lakukanlah sesuatu. Baiklah. Sebutlah nama Aji Konda, ayahandamu. Kau akan segera mati. Kubelah dada dan juga perutmu, bocah. Bocah. Kenapa kau menunduk seperti itu? Apakah kau takut? Bocah. Tengadahkan kepalamu, bocah. Amista. Ya. Apakah yang telah terjadi dengan bocah ini? Entahlah, tuanku. Oh, lihatlah, tuanku. Oh, tubuhnya bergetar. Lihat itu, tuanku. Oh, tubuhnya mengeluarkan cahaya. Oh, cahaya itu seperti yang pernah kulihat dahulu, tuanku. Oh. Raden Purbaya yang semula menunduk, kini menengadahkan kepalanya. Wajahnya nampak demikian agungnya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning tipis berkilauan. Resi Amista dan juga Prabu Sora memandang takjub. Keduanya seakan-akan tidak berkedip menyaksikan keadaan tubuh Raden Purbaya. Perlahan-lahan, Raden Purbaya yang semula terduduk bangkit dan berdiri dengan gagah. Dan nampak bocah yang baru meningkat remaja itu demikian agungnya. Tubuhnya yang kekar dan tegap bersinar berkilauan. Sementara itu, kedua tokoh sakti dari tanah Pasundan itu terduduk lemas, seakan-akan tak bertenaga lagi. Apakah yang sebenarnya kau kehendaki dariku, Prabu Sora? Dan kau, Resi Amista?
Siapakah sebenarnya Tuan yang berada dalam tubuh anak itu? Aku adalah aku. Bukankah kau telah mengenalku? Bukankah kau sudah tahu siapakah diriku? Tapi apakah mungkin Tuan adalah Raden Purbaya? Katakanlah siapa sebenarnya Tuan ini? Apakah kami sekarang tengah berhadapan dengan dewa? Keagungan yang terpancar dari tubuh Tuan adalah merupakan bukti bahwa Tuanku adalah seorang dewata. Cakrabuana adalah milikku. Janganlah kau ganggu lagi anak itu. Karena dia tidak mengetahui apapun tentang diriku. Marilah kita kembali saja, Amista. Iya, baiklah tuanku. Kita tinggalkan saja bocah ini. Ayo, mari tuanku. Malam sudah sedemikian jauh melewati puncaknya. Suasana di pinggiran kota raja menjadi sunyi kembali. Yang terlihat di keremangan bulan yang hampir penuh bersinar hanyalah dua sosok tubuh yang tergeletak tak berdaya dan seekor kuda putih yang meringkik-ringkik berusaha untuk menyadarkan tuannya. Beberapa saat saja Anting Wulan tidak juga menjadi sadar sampai akhirnya. Hei, Kek! Lihatlah itu di sana, seekor kuda putih. Itukah kuda milik Anting Wulan? Oh iya, kau benar. Ayolah kita dekati ke sana. Itu, lihat Cempaka. Dua sosok tubuh tergeletak di rerumputan. Raden? Oh, Kek, benar. Ini Raden Purbaya. Cempaka dengan penuh perasaan cemas berusaha untuk menyadarkan junjungannya Raden Purbaya. Sementara itu Anting Wulan tengah ditangani oleh kakek Mamang Kuraya. Luka anak ini cukup parah. Kasihan sekali. Di manakah Raden Purbaya? Dia ada di sini. Bagaimanakah keadaanmu? Sedikit sakit di dada, Kek. Purbaya, kok itu di sana? Iya, Bi. Saya di sini bersama dengan Kak Cempaka. Bagaimana keadaan Bibi? Baik-baik saja. Dan bagaimana keadaanmu? Saya tidak apa-apa, Bi. Bagaimana dengan kedua lawan Bibi? Apakah Bibi berhasil mengusirnya? Iya. Entahlah Purbaya. Aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Mereka berhasil membuatku terlempar dan aku tak tahu lagi apa yang terjadi kemudian. Apakah kakek yang telah menolongku, Kek? Menolong siapa? Memangnya apa yang telah terjadi dengan dirimu? Jadi bukan kakek yang telah menolong saya. Lalu mengapa mereka tidak membunuh saya dan juga Raden Purbaya yang sangat diperlukannya? Siapa mereka? Apakah Prabu Sora? Iya, Prabu Sora dan Resi Amista. Iya. Aneh, mengapa mereka membiarkan kami tergeletak dan tidak berbuat sesuatu pun dengan diri kami? Benar-benar aneh. Iya, sudah. Malam sudah larut. Sebaiknya kita kembali saja. Kita cari tempat untuk beristirahat di desa terdekat. Ayolah. Setelah beristirahat di sebuah penginapan di kota terdekat menjelang tengah hari pada keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanannya kembali. Ayolah kau ikut aku kembali, Tolol.
kita akan selesaikan perhitungan kita. Maaf, Bi. Saya tidak dapat mengikuti Bibi lagi. Saya akan kembali ke Karang Sedana bersama dengan kakek dan Kak Cempaka. Lalu bagaimana dengan janjimu padaku? Saya memang berjanji akan menuruti kehendak Bibi. Dan itu sudah saya laksanakan. Saya telah mengantarkan Bibi ke Indraprasta ini. Oh, jadi hanya sampai sekian saja janjimu itu? Saya memang berjanji akan mengikuti perintah Bibi. Tapi tentu saja tidak selamanya. Dengarlah Anting Wulan. Kau adalah cucu muridku. Karena aku adalah guru dari Resi Wanayasa, gurumu. Aku minta dengan sangat agar kau mau mengindahkan kata-kataku. Saya, Kek. Saya Anting Wulan, siap mendengar. Dengarlah kata-kataku. Purbaya tidak pernah mengetahui tentang pusaka itu. Tapi jika kau ingin tahu tentang pusaka itu, sebenarnya lah pusaka itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Baiklah, Kek. Kak Wulan belum dapat menerima keadaan ini. Iya. Anak itu memang keras kepala, keras hati. Ya, Bibi Anting Wulan terlalu keras hatinya. Akan tetapi, sesungguhnya ia adalah seorang pendekar yang baik dan gemar menolong. Ayolah, kita kembali, Kek. Aku sudah menjadi semakin rindu dengan ayahanda. Betul, Kek. Ayolah, kita segera berlomba lari cepat. Hup! Demikianlah Raden Purbaya, Cempaka dan Mamang Kuraya kakeknya kembali ke Karang Sedana. Sementara itu Anting Wulan yang melarikan kudanya tidak lagi memperhatikan arah dan tujuannya. Semuanya hilang. Semua milikku yang sangat berharga telah lenyap. Pusaka pemberian Prabusana serta Kakang Saka pun tak patut lagi kumiliki. Biarlah semuanya hilang. Hilang. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Biarlah semuanya hilang. Aku tidak butuh pusaka itu. Demikian juga kau, Kakak. Aku tidak butuh dirimu. Aku tidak butuh. Aku kini tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kau milikku, Tunggul. Hanya kau saja. Aku tidak peduli. Biarlah semuanya hilang. Biarlah semuanya hilang. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan pusaka itu. Aku tidak peduli dengan Kakang Saka. Aku tidak peduli. Ternyata aku telah salah duga. Telah salah menilai diriku. Iya Kakak. Kini aku mengerti. Aku bukanlah seorang wanita yang pantas menjadi idamanmu. Aku bukanlah seorang wanita yang pantas menjadi pendamping hidupmu. Permata biru. Sepasang permata biru. Kepada siapakah kau kelak akan kuberikan? Tidak seorang pun. Kalian akan menjadi milikku.
Aku tidak akan menyerahkan satu di antara kalian pada seorang pria. Tidak. Atau aku akan berikan permata ini pada siapapun juga. Yang pertama kali kutemui, siapapun juga. Siapapun pria yang kutemui yang memperhatikan dan menghendaki diriku, akan kuserahkan segala-galanya. Ya. Akan kuserahkan segala-galanya apa yang menjadi milikku. Ya. Aku akan serahkan segalanya padanya. Pada laki-laki pertama, siapapun dia. Ya, akan kutunjukkan pada Kakang Saka. Ya, akan kutunjukkan pada Kakang Saka bahwa masih ada laki-laki yang mau memperhatikan diriku. Masih ada laki-laki yang menyukai diriku. Aku masih tetap seorang wanita yang cantik. Anting Wulan, gadis lincah dan manja, gadis yang semula selalu diperhatikan oleh kakang-kakangnya di Gua Larang, kini dalam kesendiriannya, setelah berkali-kali mengalami kegagalan dalam upaya meraih perhatian dan kasih dari kakangnya, Raden Sakapalwaguna, menderita satu pukulan batin yang teramat parah. Ya, dalam kesendiriannya, setelah kembali mengalami kegagalan untuk mendapatkan kembali pusakanya, luka hatinya kembali mengoyak pedih. Kukira Kakang akan mau berpaling padaku setelah kembali sendiri. Aku persembahkan permata biru yang merupakan lambang cinta suci. Kakang, aku cinta padamu, Kakang. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Aku benci. Aku benci padamu. Aku benci padamu, Kakang. Aku benci. Karena tak mampu menahan pukulan batin, Anting Wulan jatuh pingsan. Sementara itu si tunggul kudanya yang setia di sampingnya mencoba untuk menyadarkan majikannya. Setelah berkali-kali mencoba menyadarkan dengan menggulingkan tubuh majikannya dan tidak juga berhasil, si tunggul mulai menjadi gelisah. Aku mendengar suara ringkik seekor kuda di tengah hutan sana. Ada apakah? Aku akan kulihat. Mudah-mudahan di sana aku tidak menjumpai seekor harimau ataupun perampok. Rupanya ada seorang yang mendapat celaka. Rupanya dia seorang wanita. Dan ini rupanya adalah kuda tunggangannya. Ya, apakah yang telah terjadi dengan gadis ini? Nona, sadarlah Nona. Nona, dia pingsan. Akan ku coba sadarkan dengan mengusapkan air di wajahnya. Ya, akan ku ambil air di parit itu. Setelah mengambil air dengan sehelai daun besar, laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun itu kemudian mencoba menyadarkan Anting Wulan dengan mengusapkan air yang dingin di wajahnya.
Dan beberapa saat kemudian... Siapakah kau? Siapakah kau Kisana? Aku di kota kecil itu dikenal dengan nama Ki Palung. Aku adalah seorang hamba dari saudagar kaya raya di kota Jati Tujuh. Lalu siapakah kau ini, Nona? Apa yang terjadi dengan dirimu? Hanya kecelakaan kecil. Aku terjatuh dari kudaku. Terima kasih atas pertolonganmu. Namaku adalah Anting Wulan. Aku sedang dalam perjalanan. Keadaanmu masih lemah, Nona. Kukira sebaiknya kau jangan lanjutkan perjalananmu. Beristirahatlah beberapa saat di tempatku. Kau baik sekali, Kakang Palung. Terima kasih. Ayolah, Jati Tujuh tidak terlalu jauh. Kota itu ada di sebelah utara hutan ini. Mari. Oh ya, bawalah serta kudamu itu. Baiklah, Kakang Palung. Kakang, naiklah di belakangku. Aku naik bersamamu? Iya, bukankah kita akan berjalan bersama? Kakang mengundangku untuk beristirahat, bukan? Iya, baik. Hup. Tempat tinggal Ki Palung di sebuah kawasan pertanian besar milik Loh Barda, saudagar terkaya di kota Jati Tujuh. Sedangkan Ki Palung sendiri adalah merupakan salah seorang kepercayaan Loh Barda. Beberapa saat setelah pertemuan Ki Palung dan Anting Wulan, apa aku tidak salah dengar? Kau akan menikah? Kau akan kawin? Benar, Tuanku Barda. Hamba akan menikah dalam waktu beberapa hari. Benar-benar tidak kusangka, Palung. Siapakah calon istrimu? Seorang janda muda ataukah seorang perawan tua? Mungkin dia adalah seorang perawan tua. Ya, kau benar-benar beruntung, Palung, mendapatkan kembali seorang perawan. Ya, sekalipun dia adalah seorang perawan tua. Kau beruntung, ya. Mengapa baru sekarang kau mau menikah? Bukankah sudah sejak dulu aku sudah mendesakmu untuk segera berumah tangga? Cari seorang gadis ataupun seorang janda yang cantik. Tidak ada seorang pun yang menolak lamaranmu, Palung. Kau adalah orang kepercayaanku. Kau memiliki simpanan kekayaan yang cukup. Siapakah nama gadis itu dan dari desa manakah kau dapatkannya? Namanya adalah Anting Wulan. Anting Wulan. Oh. Sungguh-sungguh bagus nama itu. Anting Wulan. Anting Wulan. Dari mana kau dapatkannya? Dari desa Cangkuang. Ya, Cangkuang, Tuanku. Desa Cangkuang. Iya. Jauh sekali. Sebuah desa kecil di sisi timur hutan raya. Benar, Tuan. Bagus. Selamat, Palung. Nah, uruslah segala keperluannya. Aku akan hadir pada saat upacara pernikahanmu dengan membawa hadiah besar untukmu, ya. Tapi satu hal, tanah pertanianmu jangan sampai terbengkalai karena perhatianmu pada istrimu itu, ya. Iya, saya berjanji tidak akan melalaikan tugas saya, Tuanku. Bagus. Sekarang kau boleh pergi. Siapkanlah perayaan pestamu. Terima kasih, Tuanku. Saya permisi. Benarkah kata-katamu itu, Somar? Wah, benar, Tuan. Gadis itu ditemukan Palung di hutan raya. Cantik. Seberapa cantik menurut pandanganmu itu? Saya tidak berdusta, Tuanku.
gadis itu adalah masih muda. Berumur tidak lebih dari 20 tahun. Wajahnya sawo matang, manis sekali tuanku. Bertubuh semampai, tapi gerakannya kelihatan gesit tuanku. Mungkin dia adalah seorang gadis pendekar tuanku. Somar bodoh, Somar buta kau. Awas ya. Aku tidak ingin kau permainkan dengan kebodohanmu dan pandanganmu itu. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya, bagaimana kecantikan gadis itu dengan Surti simpananku? Surti gadis desa Kaliwungu simpananku itu. Bukankah kau pernah melihatnya? Coba. Surti. Tuanku, Surti memang cantik tuanku. Tapi gadis itu yang dibawa Palung itu memiliki daya tarik yang luar biasa tuanku. Setan kau Komar. Bodoh, buta. Mungkin aku dapat mempercayai ada seorang gadis secantik yang kau katakan. Tapi jika gadis itu sampai mau menikah dengan Palung, duda tua dengan cacat kaki, aku benar-benar tidak dapat menerima. Kau pergi bodoh, pergi tuanku. Jika memang kau hendak mencarikan aku wanita cantik, carilah yang sepadan denganku. Jangan kau tunjukkan wanita yang seharusnya menikah dengan Palung hambaku. Ayo pergi setan, pergi bodoh, buta. Baiklah tuanku, hamba pamit. Iya pergi. Setan, aku dianggapnya pantas bersanding dengan calon istri Palung hambaku. Setan. Tuanku Barda. Oh, kau Ijum. Ada apa? Oh ya, bukankah kau sekarang membantu di rumah Palung? Iya, benar tuanku. Bagus. Sekarang ceritakan padaku tentang calon istri Palung itu. Ayo. Justru karena itulah saya menghadap tuan kemari. Saya ingin melaporkan sesuatu yang tidak pantas terjadi. Suatu kejanggalan. Jika tidak mau dikatakan sebagai suatu keajaiban. Apa maksudmu, Ijum? Ki Palung akan menikah dengan seorang wanita yang sangat teramat cantik, yang hanya pantas untuk tuanku. Kau tidak mengigau, Bejum? Kau tidak sedang bermimpi? Sesungguhnya lah hamba merasa kejadian ini bagaikan sebuah mimpi. 2 hari yang lalu, Ki Palung membawa tiba-tiba seorang wanita. Dan setibanya di rumah, wanita itu beristirahat dan mengurung diri di dalam kamar Ki Palung. Dia sungguh seorang gadis yang masih belia, cantik, dan pasti akan membuat tergila-gila setiap laki-laki yang melihatnya. Cukup. Sediakan kudaku cepat. Sediakan kudaku. Mana ini pelayan bodoh, pelayan goblok. Sediakan kudaku cepat. Biarlah saya yang akan menyediakannya, Tuan. Iya, cepat sediakan kudaku. Aku akan melunasi rasa penasaranku. Mana mungkin bisa terjadi hal seperti itu. Cepat kudaku. Siapakah sebenarnya wanita itu? Ini kudanya, Tuan. Katakan pada Ki Somar untuk segera menyusulku ya. Hup. Iya. Loh Barda, saudagar kaya raya dari kota Jati 7, melarikan kudanya menuju kawasan pertanian di pinggiran kota kecil itu. Beberapa saat saja, saudagar kaya itu telah tiba di kawasan pertaniannya. Dan di depan sebuah rumah yang cukup besar, dia berhenti. Hei, Palung! Palung, keluarlah! Ada apa, tuanku? Apakah ada sesuatu yang penting yang akan tuanku sampaikan? Tidak. Aku datang hanya ingin melihat hasil kerjamu di sini. Baiklah. Mari kita ke belakang, tuanku. Tunggu dulu. Aku ingin berkenalan dulu dengan calon istrimu. Di manakah dia sekarang? Dia ada di dalam, tuanku.
Biarlah akan saya panggilkan untuk menghadap tuanku. Wulan, keluarlah sebentar. Loh Barda, majikanku ingin berjumpa denganmu. Beberapa saat Ki Palung sudah keluar kembali sambil menggandeng tangan Anting Wulan yang kelihatan menunduk. Mata Loh Barda seketika terbelalak melihat wanita cantik yang berada di sisi Ki Palung. Seorang wanita muda belia. Walaupun hanya menunduk, cukup jelas terlihat kecantikannya yang menggetarkan hati Loh Barda, saudagar kaya raya dari kota Jati Tujuh. Inilah dia istri hamba, Tuan Barda. Kau mendustaiku, Palung. Kau mendustaiku dengan mengatakan bahwa istrimu adalah seorang perempuan tua. Kau benar-benar keterlaluan, Palung. Seorang gadis muda dan cantik seperti ini kau katakan perawan tua. Kau keterlaluan, Palung. Ampun Tuanku Barda. Maafkanlah semua kesalahan hamba itu. Oh, anak manis, siapakah kau ini sebenarnya? Saya Anting Wulan, seorang anak yatim piatu. Lalu dari manakah asalmu? Karangsedana. Kasihan sekali kau, Cak Ayu. Kau sudah cukup menderita. Kau sudah sepantasnya kini merasakan kebahagiaan. Merasakan hidup senang. Laki-laki cacat kaki itu adalah hambaku. Dia menggantungkan seluruh hidupnya padaku. Aku yang menentukan jalan hidupnya. Dia memang orang baik, tapi tidak pantas untuk menjadi pendamping hidupmu. Dia tidak akan sanggup membahagiakan dirimu. Kau ikutlah aku, ya, ke rumahku, ke istanaku. Kau akan senang di sana. Tapi saya... Dengar Cahayu. Aku memang lebih tua daripadanya. Tapi laki-laki itu, calon suamimu, adalah seorang cacat kaki dan tidak akan mungkin membahagiakan hidupmu. Ayolah, ikutlah aku. Aku tidak mempunyai keluarga. Aku pun juga seorang duda yang tidak mempunyai anak. Kelak kau akan mewariskan seluruh hartaku. Maukah kau ikut bersamaku, Cahayu? Tuanku Loh Barda, dia adalah calon istri saya. Jangan ganggu kami. Mengganggu? Ya. Apakah aku mengganggumu? Aku hanya sekedar ingin menolong orang yang telah cukup menderita, Palung. Gadis yatim piatu ini sudah cukup menderita. Aku akan mengajakmu tinggal bersama denganku. Saya tidak akan mengizinkan siapapun yang akan mengganggunya. Dia adalah calon istriku. Bagaimana jika dia sendiri yang menginginkannya? Coba, bagaimana? Bagaimana jika dia sendiri yang menikah denganku, Palung? Maaf, apapun yang akan terjadi, saya tidak akan mengizinkan seorang pun mengganggu wanita itu. Mengganggu Anting Wulan, calon istri saya. Oh, kau berani padaku, Palung. Kau akan melawanku? Saya tidak peduli. Bacul puntung, kerbau dungu. Manusia tidak tahu terima kasih. Aku sudah menghidupimu. Lalu kini apa balasanmu? Hendak melawanku? Iya, jika tuanku hendak mengganggu kami. Ada apa, tuanku? Palung, kau menghunus golokmu di hadapan Tuan Loh Barda. Ada apa ini, tuanku? Ada apa? Kau tidak usah mencampuri urusanku, Kakang Somar. Somar, ringkus Palung ini. Dia telah bersikap kurang ajar di hadapanku. Baik, tuanku Barda. Kemarilah Anting Wulan. Berdirilah di belakangku. Tidak. Kau diamlah saja di sini bersamaku, Cahayu. Ki Palung menjadi semakin geram melihat calon istrinya ditarik dan kemudian didekap oleh Loh Barda majikannya. Laki-laki yang mempunyai cacat kaki itu mengobat-ngabitkan goloknya dan kakinya yang timpang bergerak ke sini. Kubunuh kau laki-laki tua hidung belang.
Hei, Palung, jangan kurang ajar kau, Palung. Kau hadapilah aku dulu. Langkai mayatku, baru kau dapat mengganggu Tuan Loh Barda. Ki Somar yang merupakan pimpinan pengawal Loh Barda menyerang Ki Palung dengan pukulan-pukulan tangannya. Serangan golok yang deras menghujaninya tidak membuatnya gentar. Ki Somar terus saja menyerang dengan pukulan-pukulan tangannya sambil berputar dan berkelit menghindarkan kibasan-kibasan golok Ki Palung yang cukup berbahaya. Sampai akhirnya sebuah pukulan dari pimpinan pengawal Loh Barda itu menerpa tubuh Ki Palung dengan telaknya. Ayo, bangkitlah kau, Palung. Bangkit dan hadapi aku kembali jika kau masih penasaran. Ikat dia dan masukkan ke dalam gudang itu, Somar. Cepat. Tuan Loh Barda, apakah saya boleh meminta sesuatu? Oh, boleh. Bukankah kini kau adalah calon istriku? Bukankah kau bersedia menjadi istriku? Iya, saya bersedia menjadi istri Tuan. Tapi saya minta Tuan jangan mengganggu Ki Palung. Jangan menyiksa dia. Karena dia telah berbuat baik, telah menolong saya. Palung, dengar itu. Karena kebaikan calon istriku, kau kubebaskan dari hukuman. Kau boleh kembali bekerja padaku. Tetapi jika sekali lagi kau bersikap khianat seperti tadi padaku, aku tidak akan mengampunimu lagi. Nah, kembalilah sekarang ke bilikmu. Sembuhkanlah luka-lukamu. Somar, ambilkan kuda itu untuk calon istriku. Baik, Tuan. Loh Barda kemudian memerintahkan Somar untuk mengambil kuda putih yang ternyata adalah si Tunggul untuk tunggangan Anting Wulan. Setelah beberapa saat berkuda, tibalah mereka di rumah Loh Barda di pusat keramaian kota Jati Tujuh. Sebuah rumah besar yang indah. Dan kini disinilah Anting Wulan tinggal. Nona Wulan, bukalah pintu kamarmu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Ada apakah Tuan Loh Barda? Kau masih saja memakai pakaianmu. Kenapa tidak segera kau ganti? Bukankah dalam almari itu aku sudah menyediakan belasan pakaian yang bersih dan indah untukmu? Ayo, kau tukarlah pakaianmu itu. Saya baru saja tiba dan ingin beristirahat. Nanti setelah beristirahat, saya akan mengganti pakaian. Oh, iya. Tidak apalah. Cahayu, aku merencanakan akan melangsungkan pernikahan kita beberapa hari lagi. Apakah kau setuju? Apakah tidak terlalu cepat untuk sebuah pesta pernikahan yang ramai? Sebuah pesta pernikahan yang besar. Oh. Kau inginkan sebuah pernikahan yang besar? Ya, aku setuju. Aku akan mengulangi kebesaran pesta sebagaimana pernikahanku dengan istriku dulu. Ya, kau pantas untuk mendapatkan pesta besar itu. Karena kau akan kujadikan istriku yang sah. Kau benar-benar cantik dan membuatku tergila-gila. Oh, hampir saja kau masuk ke dalam lumpur kotor, Wulan. Lepaskanlah tangan saya ini, Tuan. Kita belum menikah. Apa nanti kata orang? Kata pelayan-pelayan Tuan. Apa dia berani? Iya, memang dia tidak akan berani menceritakan semuanya.
Tapi dengan demikian, dia dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuan dan juga saya bukanlah manusia baik-baik. Saya kira Tuan bukanlah jenis manusia kotor seperti itu. Iya, kau benar, Cahayu. Kau benar. Kita akan menikah dengan upacara suci di hadapan Dewa Agung. Nah, sekarang pergilah Tuan dari kamar ini. Biarkanlah saya beristirahat. Saya sudah teramat lelah. Ya, baiklah Cahayu, manisku, sayangku. Barda sebentar lagi akan mengguncangkan kerajaan Indraprastha dan juga Kawali. Akan kuundang semua pejabat-pejabat kedua kerajaan di perbatasan ini. Akan kutunjukkan bahwa aku memiliki seorang istri yang sangat cantik, yang tidak kalah dengan putri istana sekalipun. Loh Barda berhasil menyunting seorang gadis yang masih belia. Aku terima semuanya. Aku terima siapapun yang menghendaki diriku. Kini loh Barda begitu tergila-gila padaku. Aku menerimanya. Aku bersedia menjadi istrinya. Akan kutunjukkan pada Kakang Saka dan juga pada semua orang tentang diriku bahwa aku bukanlah wanita yang seperti mereka bayangkan, yang selalu tergila-gila pada laki-laki, pada Kakang Saka. Masih ada dan masih banyak laki-laki yang menyukaiku, dan aku telah membuktikannya. Kelak Kakang Saka pun akan dapat membuktikannya pada saat upacara itu. Aku akan menikah dengan Lobarda. Semua orang harus tahu itu. Eyang Kuru, Kakang Sitakeling, Kakang Dapu Awu, Sariti, Dewi Jampi, Ki Parangpungkur, dan semua orang yang pernah mengetahui keadaan diriku. Semuanya harus mengetahui bahwa masih ada laki-laki yang tergila-gila dan menyukai aku. Iya, semuanya harus mengetahui. Juga Kakang Saka. Hari demi hari berlalu. Loh Barda, saudagar terkaya di kota Jatitujuh, mulai mempersiapkan keperluan hajatnya secara besar-besaran. Dan seiring dengan persiapan itu, Loh Barda hampir setiap saat menyempatkan diri untuk menjenguk Anting Wulan. Apakah kau tidak ingin berjalan-jalan berkeliling kota, melihat tanah pertanianku, juga ternak-ternakku? Lebih dari 3 hari kau mengurung diri terus-menerus di kamar ini. Ayolah, hiburlah hatimu dengan berjalan-jalan. Kita akan berkereta berkeliling kota. Atau jika kau mau, kita akan pergi jauh keluar kota, menikmati indahnya pinggir hutan raya serta bukit-bukitnya yang indah. Terima kasih Tuan Lobarda. Biarlah untuk sementara saya di dalam kamar saja. Bukankah Tuan tidak keberatan? Tentu sama sekali ya, aku tidak keberatan. Kau boleh berbuat sesuka hatimu ya. Ya memang di kamar ini cukup menyenangkan. Taman di luar kamar terlihat jelas dari jendela ini. Indah sekali ya. Tuan Loh. Anting Wulan, istriku. Istriku tersayang. Tuan, janganlah Tuan menyakiti saya. Pelukan Tuan membuat saya tak dapat bernafas.
Maafkan aku, kasihku. Tuan, menyingkirlah dari kamar ini, Tuan. Jangan ganggu saya. Kita belum lagi menikah. Oh, Cahayu, aku tak sabar lagi menunggu. Aku tak sabar lagi. Hari-hari itu benar-benar mempermainkan diriku. Aku tak sabar lagi. Bara dalam dadaku ini seakan-akan telah membakar hangus tubuhku. Wulan, istriku. Loh Barda yang tidak dapat menguasai dirinya lagi terus memeluk dan menciumi wajah Anting Wulan. Hingga beberapa saat Anting Wulan tidak juga berhasil melepaskannya. Tetapi ketika saudagar itu sudah semakin jauh bertindak. Dengarlah Tuan Loh Barda. Saya sudah bersedia untuk menjadi istri Tuan. Tapi saya harap Tuan tidak berbuat terlalu jauh sebelum upacara pernikahan. Jika Tuan masih juga hendak memaksakan kehendak Tuan, Tuan akan menyesal. Karena saya akan bertindak dan mencabut kembali janji saya itu. Saya akan tinggalkan Tuan. Sejenak Loh Barda ternganga melihat sikap calon istrinya itu yang berdiri dengan gagah serta kedua kaki terpentang. Sikapnya yang tegas dan penuh kepercayaan diri membuat Loh Barda tetap berdiam di tempatnya, memandang Anting Wulan dengan pandangan yang tak habis mengerti. Dan pikirannya terguncang manakala ia melihat tangan gadis yang berada di hadapannya meremas hancur ranjang kayu yang tebal. Tinggalkanlah kamar saya ini, Tuan. Jika Tuan Loh Barda masih menghendaki diri saya. Jika Tuan Loh Barda masih ingin menikah dengan saya, pergilah Tuan, pergilah. Siapakah sebenarnya gadis ini? Ilmu kepandaiannya sangatlah tinggi. Apapun dan siapapun dia, aku telah beruntung mendapatkan seorang gadis cantik dan berilmu tinggi sebagai istriku. Loh Barda yang kini mengetahui bahwa calon istrinya adalah seorang wanita pendekar tidak lagi bertindak sembarangan. Dengan sabar ia menunggu saatnya hari pernikahannya. Diceritakan, Prabu Sana ditinggalkan mati oleh permaisurinya. Bersama-sama dengan putranya Sanjaya, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk, mereka memisahkan diri dari Resi Wanayasa, Setakling dan Sariti. Kemudian di pagi hari berikutnya, Prabu Sana bersama dengan keluarganya beristirahat di tengah hutan. Keempat orang itu tengah merasakan kesedihan yang panjang setelah Galuh hilang dari pengharapannya. Hanya Sanjaya sendiri yang begitu berbeda menghadapi kenyataan hidup. Setelah orang di atas bumi yang paling dihormati dan dihargai pergi untuk selama-lamanya. Apakah selama hidupmu akan merenung tentang kematian orang yang kita banggakan dan kita hormati, Sanjaya? Kau harus berpikir tentang kita dan keluarga kita. Aku juga merasa kesedihan yang kau alami. Kesedihan bukan hanya milikmu, Sanjaya, tapi kakakmu, Nimas Kayuwangi, juga merasa sedih, juga yang lain. Tapi kesedihanku tidak ada yang menyamai di atas dunia ini. Kesedihanku bukan sembarang kesedihan. Luka yang seharusnya tidak terjadi sekarang, kenapa harus terjadi? Aku tidak mengerti kata-kata yang kau ucapkan, Sanjaya. Biarkan semua orang tidak atau tidak mau tahu. Akan tetapi aku dan Dewata Agunglah yang mengerti. Nah, kumohon tinggalkanlah aku di sini sendirian. Sanjaya, aku ini Nimas Kayuwangi, dan kau anggap apa Kakang Dampu Awuk ini? Jangan membuatku bingung dengan sikapmu itu. Kau harus berpikir tentang Nimas Kayuwangi, tentang ayah, dan juga semua kerabat lain yang masih mengikuti perjalanan kita, Sanjaya. Itulah yang kuminta dari kau, Sanjaya. Terima kasih, Kakang Dampu Awuk. Mungkin Sanjaya yang dulu bukan Sanjaya yang sekarang. Kalau saja Sanjaya dahulu hanya minta kasih sayang kepada ibunda dan juga ayahanda dan juga semua kerabat kerajaan juga Punggawa,
Tetapi sekarang tidak. Sanjaya yang sekarang baru faham apa arti hidup. Bahkan Sanjaya akan faham arti sebuah kematian. Dan kematian bukanlah tidur panjang yang banyak diceritakan orang. Kau harus memahami perubahan pikiran tentang Sanjaya, Nimas Kayuwangi. Ayo, kita tinggalkan saja dia. Dia perlu untuk menyendiri. Ya, baiklah Kakang Dampu Awuk. Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk bergeser dari tempat duduk Sanjaya. Seakan-akan Sanjaya tidak pernah berpikir siapakah Nimas Kayuwangi, siapa pula Dampu Awuk. Bahkan Sanjaya juga tak pernah berpikir siapakah Prabu Sana itu. Yang ada hanyalah ibunya. Dan seakan Sanjaya tengah memahami arti sebuah kehidupan yang tidak pernah langgeng. Sanjaya, ya, dialah putra mahkota dari Prabu Sana. Namun anak yang masih muda belia itu masih tak percaya kalau ibunya tengah menghadap Dewata Agung untuk selamanya. Ibu, aku bersumpah, jika saja aku dikaruniai umur panjang, maka umur itu akan aku berikan kepadamu. Tapi kenapa Dewata Agung begitu cepat memutuskan? Aku rela mati bersamamu, Ibu. Oh, Dewata Agung, tiupkan roh ibuku lagi. Kurangi umurku, berikan kepada orang yang aku cintai dalam hidupku ini. Aku rela. Apakah kau tidak mendengar akan jeritan hatiku? Lain, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuk merasa cemas ketika Sanjaya mendekap mayat ibunya yang belum juga dikuburkan. Sekalipun Nimas Kayuwangi sudah meminta agar mayat ibunya segera dikubur bersama-sama. Sementara itu, Prabu Sana ayahandanya hanya berdiam diri, tak mampu berbuat sesuatu pun. Sanjaya, apakah kau justru akan menyiksa jenazah ibumu? Apakah kau tega melihat bunda kita menjadi terkapar seperti ini? Kita harus segera menguburnya, Sanjaya. Kau harus tahu, kita hormati jenazah orang yang kita cintai. Sanjaya, apakah kau ini benar-benar sudah mulai berubah? Nimas Kayuwangi, kau jangan punya pikiran seperti itu. Itu tidak baik. Sanjaya, kita harus segera menguburkan jenazah ibu. Karena itulah penghormatan terhadap orang yang telah wafat. Tidak baik jika kita biarkan beliau selamanya seperti ini. Kakang, marilah kita gali lubang untuk pemakaman bunda Kakang Dampu Awuk. Tidak, kalian tidak boleh melakukannya. Apa? Apa katamu, Sanjaya? Nimas Kayuwangi, tahanlah emosimu. Biarkan Sanjaya mengutarakan isi hatinya. Kita kan belum tahu apa yang sebenarnya dia maksudkan. Nimas Kayuwangi, kau jangan menuruti emosimu. Tapi kau harus tahu perasaan Sanjaya. Apakah itu namanya adik yang patuh kepada saudara tuanya, Kakang Dampu? Apakah itu namanya adik yang bisa menghargai pendapat orang tuanya? Setiap orang yang hidup di atas bumi ini memiliki kekuatan pikiran sendiri-sendiri, mempunyai hasrat yang tidak diketahui oleh orang lain. Maksud Kakang, apakah Kakang Dampu justru akan mengikuti jejak Sanjaya? Sanjaya, apa sebenarnya yang kau inginkan dengan jenazah ibu? Apakah kakak Nimas Kayuwangi sudah selesai untuk mempersoalkan aku? Apa? Jadi kau... Ayo terus. Silahkan. Silahkan kakak Nimas Kayuwangi memarahi aku hingga kakak Nimas Kayuwangi puas untuk mempersoalkan Sanjaya hingga dunia ini menjadi kiamat. Ayo, ayo. Silahkan kakak Kayuwangi mempersoalkan Sanjaya. Sekarang
jauh dari jenazah ibu ini. Dan aku mohon sekali, kalian dengan rela meninggalkan tempat ini. Kalian bisa melihat Sanjaya berbuat sesuatu. Apa maunya Sanjaya itu sebenarnya? Kalau tadi dia memeluk ibunya erat-erat, tapi kenapa sekarang tidak? Dan malah menyuruh kami meninggalkan tempat ini. Aku tidak tahu apakah Sanjaya ini benar-benar mengalami kegoncangan jiwa ataukah... Sanjaya, bagaimana kalau kita gali tanah untuk pemakamannya? Kita pergunakan peralatan yang ada. Maaf, apakah aku harus mengulangi perkataanku, Kakang Dampu Awu, Kakak Kayuwangi? Iya. Nimas Kayuwangi, biarkanlah Sanjaya berbuat sesuatu. Tidak, Sanjaya. Aku tidak mau pergi dari sini sebelum jenazah ibu kita terkubur. Aku adalah anaknya, maka aku juga berhak atas pemakamannya. Pergilah kau dari sini kalau kau tidak mau menguburkannya. Aku dan Kakang Dampu bisa menguburnya sendiri. Ayo pergi. Aku tidak suka punya adik seperti kau. Kau yang harus pergi, Kakak Kayuwangi. Apa? Katakan sekali lagi, Sanjaya. Maafkan aku, Kakak Kayuwangi, jika kata-kataku terlalu berani. Ini adalah permohonan Sanjaya yang terakhir kali. Tinggalkan Sanjaya dan jenazah ibu di sini. Kalian berdua boleh pergi atau melihat dari tempat yang jauh. Kau keras kepala, Sanjaya. Baik, tapi aku ingin mendengar apa yang hendak kau lakukan. Katakan. Tak seorang pun yang boleh menguburkan jenazah ibuku, kecuali aku. Sanjaya, aku akan membantumu bersama Nimas Kayuwangi. Aku adalah anak laki-laki dari Ibunda Kanti, maka akulah yang berhak menguburnya. Maaf. Nimas Kayuwangi dan Dampu Awu segera meninggalkan tempat dengan perasaan tidak mengerti. Kenapa Sanjaya berkata bahwa ibunya akan dimakamkan sendiri tanpa bantuan orang lain? Sementara itu Prabu Sana ayahandanya hanya dapat memperhatikan saja sikap putranya. Dengan peralatan yang ada, Sanjaya terus menggali tanah untuk pemakaman ibunya sendirian dengan cucuran keringat membasahi pakaian yang ia kenakan. Sesaat, Sanjaya berhenti karena merasa telapak tangannya panas. Tanganku telah memerah. Padahal tanah ini begitu keras, dan sekarang baru kudapatkan sedalam lutut. Tapi tanganku menjadi, telapak tanganku menjadi lecet dan berair. Tidak, sekalipun telapak tanganku akan remuk, aku akan makamkan almarhum ibuku. Iya, sekalipun hujan dan badai mengguyurku, aku akan terus menggali. Ya, sekalipun petir akan menyambarku, aku harus mampu membuat makam ibuku. Karena tempat yang aku gali adalah rumah masa depan yang abadi. Tubuhnya dan arwahnya tentram di surga loka yang kekal. Sanjaya, istirahatlah kau. Biar aku dan Kakang Dampu Awu yang menggantikanmu. Benar, Sanjaya. Kau harus istirahat. Aku telah bersumpah kepada Dewata Agung bahwa aku akan memakamkan ibu almarhum sendirian. Tapi tanganmu sudah pecah-pecah, padahal tanah ini cukup keras, Sanjaya. Aku merasa puas jika telapak tanganku pecah karena menggali tanah ini, Kakak. Kumohon, kau sudi meninggalkan tempat ini. Bantulah aku dengan doa-doamu agar dosa almarhum ibu kita diampuni oleh Dewata Agung, Kakak Kayuwangi. Sanjaya, adikku. Jangan kau menangis. Air mata yang tertumpah di tempat ini akan membuat almarhum ibu bersedih. Nah, ambillah tanah yang terkena air matamu. Akan kuambil, Sanjaya. Adikku. Sanjaya ini aneh sekali. Hanya air mata setetes yang jatuh di bumi pemakaman. Tanahnya harus diambil dan dibuang.
Sungguh aneh sekali jiwa Sanjaya. Apa sebenarnya yang membuat Sanjaya begitu? Setelah berhasil menggali lubang untuk makam ibundanya, Sanjaya kemudian mengangkat jenazah ibundanya dan perlahan dibawanya menuju lubang yang tersedia. Prabu Sana ayahandanya, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuh mengikuti dari belakang. Sementara itu langit di atas hutan kecil itu menjadi mendung. Matahari tertutup oleh awan tebal, seakan-akan turut berduka atas kesedihan Raden Sanjaya. Setelah berhasil mengebumikan ibundanya, Sanjaya menengadahkan kedua tangannya ke atas. Atas nama almarhumah ibuku dan juga saudara-saudaraku, dan juga orang-orang yang pernah berarti dalam hidup almarhumah ibuku, terimalah beliau di sisimu. Tempatkan beliau di sorga loka, sorga yang telah kau janjikan untuk orang-orang yang kau cintai. Kita harus segera melanjutkan perjalanan, Sanjaya. Nimas Kayuwangi, lihatlah, matahari sudah berada di batas cakrawala barat. Sebentar lagi akan datang senja. Marilah, kita songsong perjalanan kita ini dengan semangat yang baru. Percayalah, bahwa kehidupan yang baru menanti kita. Ya, benar apa yang kau katakan, Kakang. Sekarang masalahnya, kita harus menuruti kehendak Sanjaya. Karena bagaimanapun, kita sebagai saudara tua harus mengalah apa yang menjadi kemauannya. Selama kemauan itu baik dan benar dan tidak menyusahkan orang lain, Kakang. Bagaimana, Sanjaya? Apakah kita harus melanjutkan perjalanan sekarang juga? Dan kita terus berjalan ke arah timur? Ya, siapa tahu di daerah yang baru ada tempat untuk kita. Perasaanku memang begitu, Kakak. Kita tetap menuju arah timur. Kita berangkat sekarang, Sanjaya. Kita akan persiapkan perlengkapan serta bekal-bekal dalam perjalanan untuk menuju daerah baru. Iya, memang seharusnya begitu, Kayuwangi. Tapi biarlah aku yang mempersiapkan. Biar aku yang mempersiapkan perlengkapan itu, Kakang. Baiklah, Kayuwangi. Kau persiapkanlah semuanya. Nanti akulah yang akan membawa semua beban itu. Kita bersujud kepada Bunda sebelum kita berangkat melanjutkan perjalanan ke arah timur. Semoga kita akan segera sampai ke perbatasan antara Pasundan dan Jawa. Sanjaya, Nimas Kayuwangi dan Dampu Awuh segera meninggalkan tempat makam ibunya yang telah dihormati sesuai dengan kepercayaannya. Dan kini mereka menuju arah timur melalui daerah perbukitan yang tidak begitu tinggi seperti daerah-daerah yang pernah dilaluinya. Ketiganya terus menuju arah timur. Namun belum begitu lama ketiga orang itu meninggalkan tempat makam ibunya. Ada perasaan yang mengganjal dalam benak serta pikiran putra mahkota itu. Sementara matahari sudah berada di balik pegunungan, hanya cahaya semburat merah jingga yang tampak dari kejauhan. Ada apa, Sanjaya? Kita beristirahat 5 pal lagi, Sanjaya. Kita masih mampu bertahan untuk menempuh 5 pal lagi, karena bulan sabit sudah mulai membesar. Ada apa, Sanjaya? Ada yang mencurigakan, Kakak Kayuwangi. Itu hanya perasaanmu saja, Sanjaya. Udara senja ini agak aneh, padahal biasanya tidak seperti ini. Apakah ini hanya berdasarkan perasaanku saja? Sanjaya memandang di sekeliling tempat di mana dia menghentikan kudanya. Sementara angin bertiup dengan kencang. Dan ketika Sanjaya memandang jauh, tiba-tiba di belakang Sanjaya terdengar suara kemerosokan di semak yang mengejutkan. Suara apakah yang terlempar di semak-semak? Baiklah, aku akan dekati tempat semak itu. Sanjaya, mundurlah kau! Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah itu bentuk tubuh? Mayat.
tetap melangkahkan kakinya. Dampu Awuk dan Prabu Sana cepat mendekatinya. Ketika tiba di tengah semak belukar itu, keempat pelarian itu menjadi terkejut. Benarkah kau, ibuku? Dewa yang agung. Apakah kau tidak menerima jasad ibuku? Tidak. Ibu. Benarkah kau tidak menerima jasad ibuku, Dewa yang agung? Nimas Kayuwangi, Dampu Awuk dan juga ayahnya Prabu Sana terkejut melihat kejadian yang sangat aneh dan janggal itu. Dewa yang agung, katakanlah siapa yang melakukan perlakuan setan seperti ini. Katakan siapa orang itu. Ataukah kau tidak mau menerima kehadiran istriku yang aku cintai? Dosa apakah istriku terhadapmu? Ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak senang kepada kita, Ayahanda Prabu. Dan orang itu harus diberi pelajaran. Kau yakin bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang selalu membuntuti perjalanan kita? Paling tidak, Ayahanda Prabu, kita harus cari kemana orang itu. Saya kira itu adalah jalan terbaik. Ibu, katakan, siapa yang melakukan perbuatan terkutuk ini? Murkalah kau kepada orang yang menyiksa ragamu, Ibu. Kenapa Ayahanda Prabu tidak juga mencari orang yang kurang ajar itu? Carilah orang itu jika Ayahanda Prabu masih mencintai arwah ibunda. Apakah yang Kakang Dampu Awuk lakukan sekarang? Pergi dan cari orang itu. Biar aku yang mengubur kembali jasad ibu. Kemudian Sanjaya mulai menggali tanah untuk pemakaman ibunya. Dan Nimas Kayuwangi sambil terseduh-seduh menangis bersimpuh di samping jenazah ibundanya. Sementara itu, Prabu Sana dan Dampu Awuk meninggalkan Nimas Kayuwangi dan Sanjaya untuk mencari orang gila yang telah berbuat biadab. Hai orang yang kurang waras, tampakkan batang hidungmu kalau kau merasa laki-laki. Kalau kau ingin bertanding dengan Prabu Sana, jangan kau ganggu istriku, iblis jahanam, setan bekasaan. Kau memang mengalami penderitaan yang cukup menyedihkan, istriku. Oh, Dewata yang agung, ampunilah aku. Menemukan tanda-tanda orang mencurigakan, Dampu Awuk? Saya telah mencari di sekeliling hutan ini, Ayahanda Prabu. Bahkan saya telah mencoba menemui beberapa orang di hutan ini. Juga ada yang mau mengerti. Apa keterangan mereka? Mungkin hutan ini ada penjaganya, di mana tanahnya tidak rela untuk dimakamkan orang yang lahir di bumi Galuh. Saya telah meminta keterangan, Ayahanda Prabu. Tapi semua tidak ada yang mengerti. Hanya saja mereka mengatakan bahwa terkadang ada yang aneh. Begitu menurut mereka. Ada yang mustahil di hutan ini. Berapa orang yang kau temui itu? Hanya 2 orang, Ayahanda Prabu. Itu pun seorang perempuan yang sudah tua dan seorang bocah berusia 5 tahun yang sedang mencari kayu bakar. Sungguh benar-benar aneh. Mungkin menurut pertimbanganku, bisa juga, Dampu Awuk, penguasa hutan ini tidak rela jika tanahnya dimakamkan oleh orang lain, sehingga mereka mengambil jenazah ibumu kembali dari kuburan itu. Bukankah kau melihat, pemakaman itu pun belum lama dilakukan. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa membuangnya dekat dengan perjalanan kita setelah kita meninggalkan tempat pemakaman itu? Maaf, Ayahanda Prabu, saya belum bisa menerima alasan yang Ayahanda Prabu ajukan. Saya akan mencari Sisik Melik lagi. Di dunia ini memang penuh hal-hal yang ganjil dan aneh, Dampu.
seseorang boleh mempercayai masalah tahayul, tapi tidak juga harus dipaksakan, ataupun sekalipun tidak percaya sama sekali. Tapi kenyataannya jelas dan banyak. Baiklah ayah, aku akan mencarinya, sekalipun hingga larut malam. Apakah Sanjaya masih belum selesai? Sanjaya ingin menguburkan kembali jasad ibunya tanpa ingin dibantu oleh orang lain. Benar-benar aneh sikap anak itu. Kuminta kau segera kembali ke tempat pemakaman itu sebelum bulan sabit tenggelam. Baiklah Ayahanda Prabu. Saya akan mengindahkan perintah Ayahanda Prabu. Berangkatlah dan hati-hati. Saya mohon diri. Heya, heya, heya. Benarkah kata perempuan tua yang diceritakan Dampu Awu itu? Di hutan ini sering terjadi hal-hal yang aneh. Mungkinkah? Baik, kalau itu memang yang harus terjadi. Manusia di atas jagat raya ini hanya sebagai alat yang tidak punya daya dan kekuatan yang lebih. Sanjaya, Ya, tidak bolehkah aku membantumu dalam menggali tanah makam ini? sebentar lagi juga sudah selesai. Lihat, dalam lubangnya pun juga sudah setinggi aku. Berarti sebentar lagi ibu harus dimakamkan. Sekarang tinggal membuat aras, tempat pembaringan ibu. Tapi aku kasihan melihat telapak tanganmu yang mulai menggelembung dan pecah-pecah itu. Rasanya pasti panas. Ya. Dan Ya, rasanya memang panas, Kak. Tapi panasnya telapak tanganku adalah keteduhan hati dan jiwaku. Bila aku bisa memakamkan ibu tanpa bantuan orang lain. jika suatu saat ibu mengalami hal yang serupa, apakah kau juga berbuat yang serupa? Ya, aku telah berjanji kepada penguasa jagat raya ini. Selama aku bisa dan mampu, aku akan berbuat. Karena dialah orang yang kuanggap paling suci di atas bumi ini. Karena dialah yang melahirkan aku, yang mengandungku, dan yang merawat serta mendidikku tanpa ada balas jasa dariku. Sanjaya, berdoalah agar Kakang Dampu dan Ayahanda Prabu menemukan orang itu. Dan aku akan tetap membuat aras tanah pemakaman ini. Sanjaya, balutlah telapak tanganmu dengan selendang kain ini. Terima kasih. Aku tidak memerlukan itu, tapi aku ingin merasakan seluruh telapak tanganku ini pecah akibat pemakaman ibunda. Sanjaya, Sanjaya, kau pingsan, Sanjaya. Oh, tolong Kakang Dampu Awuk, Ayahanda Prabu, Sanjaya pingsan. Tolong. Ada apa nih Mas Kayuwangi? Apa yang terjadi? Indah Sanjaya pingsan, Kakang. Sanjaya roboh setelah selesai memakamkan Bunda Permaisuri. Sebaiknya kita bawa ke tempat yang lebih aman. Bukankah udara malam kurang enak bagi kesehatan tubuh? Ayo, kita angkat, Kakang. Sanjaya tidak apa-apa. Ia hanya pingsan karena rasa lelah di tubuhnya. Mungkin penguasa hutan ini tidak rela jika tanahnya dimakamkan orang lain seperti bunda kita, Kakang. Semula aku berpikiran begitu nih Mas Kayuwangi. Tapi sekarang tidak. Aku tahu bahwa bumi tanah Jawa ujung barat hingga ujung timur adalah milik Dewata Agung. Maka siapapun berhak dimakamkan di mana ia meninggal. Tidak juga Bunda Permaisuri. Apalagi beliau mendapat penghormatan sebagai putri Permaisuri. Tapi kenyataannya begitu, Kanda Dampu. Kita memang boleh percaya tentang tahayul itu. Aku memang berhasil menemui 2 orang pencari kayu bakar di hutan ini. Katanya hutan ini kadang-kadang memang ada yang ganjil. Apakah kata-kata orang itu bisa kau percaya? Aku kurang yakin. Biasanya penduduk pedalaman seperti perempuan yang kutanyai itu suka membesar-besarkan permasalahan. Itu yang tidak membuat aku percaya.
Padahal kejadian itu tidak ada sama sekali. Tapi setidaknya dia akan dekat dengan hutan ini. Sudahlah. Atau dia malah penghuni hutan. Sudahlah. Beristirahatlah kau, biarpun kau tidak merasa capek. Tapi kesedihan dalam perasaan serta jiwamu melebihi kelelahan tubuhmu. Aku tidak bisa tidur malam ini, Kakang. Sebelum Sanjaya sadar, serta Ayahanda kembali. Yakinlah bahwa Sanjaya akan siuman kembali. Dia hanya capek. Serta Ayahanda Prabu sebentar lagi akan kembali jika tak berhasil menemukan orang yang membuat huru-hara makam bunda kita. Untuk malam ini, apa salahnya kita terjaga, Kanda? Ya, baiklah. Tapi selimuti badanmu agar terhindar dari angin yang jahat. Kau di situ. Aku akan membuat api unggun. Karena malam ini terasa dingin sekali. Ambillah kayu pangkal kering itu, Kanda. Aku akan ambil kayu itu, Dinda. Aku tahu Ayahanda Prabu pasti sebentar-sebentar hanya berhenti di perjalanan karena mengingat kematian Bunda Permaisuri. Kematiannya sangat menyedihkan. Rasanya aku ingin mencincang orang yang bikin biang prahara jasad Bunda Permaisuri. Kanda, bagaimana dengan keadaan Sanjaya? Ya, sedikit demi sedikit tubuhnya berubah. Semoga dengan perapian ini bisa membuat Sanjaya hangat dan sadarkan kembali. Aku takut, Kanda. Nimas Kayuwangi, lebih baik jika kau lekas tidur, biar aku yang berjaga hingga Ayahanda Prabu kembali. Baik, Kanda. Sekarang tubuhmu sudah terasa hangat. Telapak tangannya membengkak dan mengeluarkan air. Dampu Awo. Ayahanda Prabu sudah kembali. Ya. Sanjaya sudah tidur. Sanjaya pingsan setelah pemakaman Bunda Permaisuri. Sanjaya pingsan? Iya. Apakah kau sudah berusaha untuk menyadarkan kembali? Saya sudah menyadarkan dengan cara-cara yang pernah saya miliki, Ayahanda Prabu. Dan ketika saya picit tengkuknya, Sanjaya sudah siuman kembali. Tapi hanya sebentar. Dan hingga sekarang belum siuman kembali. Mungkin hanya rasa lelah yang dia alami. Pemakaman 2 kali. Menggali tanah keras dan menguburnya sendiri. Aku tidak tahu apa maksudnya Sanjaya berbuat seperti itu. Maaf, Ayahanda Prabu. Bolehkah saya bertanya sesuatu? Bertanya masalah apa itu? Kau jangan lagi bertanya masalah Galuh, Dampu. Galuh sudah lepas. Maaf, Ayahanda. Sekali lagi, saya mohon maaf. Bukan masalah negeri Galuh. Akan tetapi, sesuatu yang berkaitan dengan semasa hidup Ibunda Permaisuri. Dan dari itu semua, mungkin ada hukuman yang diterima oleh jasad Bunda Permaisuri. Rasa-rasanya tidak ada, Dampu. Iya, tidak ada. Menurutku Permaisuri baik adanya. Mungkin Ayahanda Prabu lupa. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu jika ketika masih remajanya dahulu. Kenapa? Kau punya penafsiran tentang hal-hal semacam itu? Biasanya ada, Ayahanda Prabu. Mungkin itu adalah suatu hukum yang tidak pernah diperhatikan oleh orang banyak. Sudahlah, Ayahanda Prabu. Yang lalu biarlah berlalu. Dan sekarang, mari kita bangun jalan yang baru. Iya. Galuh memang bukan milik kita lagi. Setiap masa pasti akan ada habisnya. Agaknya begitulah hukum Sang Dewata Agung. Sanjaya putraku, lihatlah ayahmu, anakku. Maafkan ayahmu. Ketiganya telah kumpul kembali. Hanya dengan perapianlah mereka menjaga makam Permaisuri. Sementara Sanjaya masih saja pingsan. Nimas Kayuwangi mencoba untuk tidur, tetapi ternyata dia tidak bisa juga. Belum lagi malam mencapai puncaknya. Sanjaya. Oh, dia telah siuman.
Hendak kemanakah kau, Sanjaya? Kau mengikut anakku. Sanjaya, tunggu Sanjaya. Sanjaya, kembalilah. Biar saya yang mengikutinya, Ayahanda Prabu. Hati-hatilah, Kampu Awuk. Oh, anakku Sanjaya, mau kemanakah kau? Biarlah Ayahanda Prabu. Saya yang akan mengikutinya. Agaknya dia hendak ke makam ibundanya. Iya, kau benar. Dia menuju ke makam ibundanya. Ibunda. Oh, Ananda bersalah. Pastilah Bunda mati membawa rasa penasaran yang teramat sangat. Bunda meninggalkan kami dengan membawa rasa penasaran yang telah Bunda pendam sekian tahun. Oh, inilah perjalanan akhir dari rasa penasaran Bunda. Semoga Bunda dapat menghapus, dapat melenyapkan rasa penasaran itu. Oh. Prabu Sana menunduk sedih mendengar kalimat-kalimat yang keluar dari mulut putranya. Sementara itu, Nimas Kayuwangi serta Dampu Awuk saling pandang dan bertanya dalam hati. Ya, keduanya tidak mengerti dengan semua keluhan Sanjaya. Beberapa saat mereka tenggelam dalam angan-angan sambil mencoba untuk menafsirkan kata-kata Sanjaya. Tapi lamunannya terjaga oleh bisikan Prabu Sana. Bersalah. Ananda bersalah. Bunda, menyingkirlah kalian. Kembalilah ke api unggun tempat kita semula. Biarkan aku bersama Sanjaya. Baiklah Ayahanda. Mari Kanda Dampu. Apa maksud Sanjaya dengan rasa penasaran ibundanya sekian tahun? Keluhan yang dibisikkan itu seakan-akan juga merupakan pendaman rasa penasarannya. Apakah ia mengetahui hubunganku sejak dahulu? Bunda. Akan ku coba untuk menanyakan padanya. Sanjaya anakku, bolehkah aku duduk dan bicara berdua denganmu? Untuk apa ayah bicara dengan saya? Untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk mengembalikan hubungan kita sebagaimana semula. Kau adalah putraku laki-laki tertua, Sanjaya. Kau adalah puncak tumpahan harapanku. Puncak harapan dari aku, ayahandamu, dan juga kakek nenek serta cikal bakal pendiri, pembangun kerajaan Galuh. Padamu telah aku tumpahkan harapan itu, Sanjaya. Janganlah harapanku dan juga harapan-harapan mereka menjadi hancur dan sirna karena hubungan kita saat ini. Karena sikap dan perbuatanku. Marilah kita bicara, nak. Kita bicara untuk menyelesaikan semua ganjalan-ganjalan yang ada dalam dirimu dan juga dalam diriku. Saya tidak mempunyai ganjalan apapun yang akan mengkhawatirkan ayahanda. Semua ganjalan-ganjalan itu telah sirna sekarang, dibawa masuk ke dalam tanah, dibawa ibunda menghadap sang penguasa. Sanjaya anakku, apa sebenarnya yang kau ketahui tentang diriku dan diri ibundamu? Banyak, sangat banyak ayahanda. Sangat banyak? Ya, sangat banyak. Apa itu, Sanjaya? Ayahanda adalah seorang maharaja Galuh
tapi kini seorang pelarian. Ibunda adalah seorang permaisuri, kini bernasib sama dengan ayahanda, seorang pelarian. Ayahanda seorang raja yang bijaksana, disukai rakyat. Ayahanda juga seorang ayah yang bijaksana, menyayangi anak dan juga istri. Bukan itu maksudku. Maksudku, apa yang kau ketahui tentang perasaan almarhum ibundamu terhadap aku? Tentang rasa penasaran yang kau sebut-sebut tadi. Aku mendengar semua keluhanmu tadi. Saya tidak pernah mengetahui tentang perasaan ibunda almarhum, ayah. Saya tidak pernah tahu. Saya hanya menduganya. Sekedar menduga. Betapa menderitanya. Betapa sakit hatinya menyaksikan pertemuan-pertemuan ayahanda dengan Bibi Sampit secara sembunyi-sembunyi pada 8 tahun yang lalu. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri semuanya. Semua hubungan ayahanda dengan Bibi Sampit. Saat itu, umur saya baru 7 tahun. Belum banyak yang saya ketahui. Tapi saya sudah dapat membayangkan apa yang terjadi. Karena setiap kali ibu mengintai ayahanda, mengikuti ayahanda hingga bertemu dengan Bibi Sampit, entah itu di biliknya, di Taman Sari, di Kuil Agung, ibunda selalu menangis sedih hingga semalam-malaman, ayah. Rupanya kau mengetahui semua itu, Sanjaya. Iya, saya mengetahui semua itu. Lalu apa lagi yang dapat saya lakukan selain mengurung diri di dalam kamar, perpustakaan istana, dan juga menyendiri di Taman Sari? Saya tidak mungkin lagi dapat bermanja-manjaan dengan ayahanda. Iya. Aku memang bersalah kepada kalian semua. Juga kepada Adirangga. Kaukah itu nih, Mas? Dampu Awu. Kemarilah anakku. Marilah kita bicara. Kau juga sudah tahu tentang ayahandamu. Tentang kekotoran ayahandamu. Maafkan ayahanda Prabu. Saya telah mendengarkan semua cerita Sanjaya. Tidak. Tak ada yang perlu dimaafkan. Kalian semua tidak bersalah. Akulah yang bersalah dalam hal ini. Aku yang saat ini mengharapkan maaf darimu, Nimas anakku. Juga darimu, Sanjaya. Hei, siapakah kau? Keluarlah, tampakkanlah wajahmu. Tunggulah di sini, Dinda Nimas. Aku akan mencoba untuk meringkus orang itu. Dampu Awuk melesat ke arah datangnya suara. Tapi beberapa saat ia mencari, tidak juga berhasil menemukan orang yang telah mengejeknya. Sudahlah anakku. Orang itu pasti dengan sangat mudahnya bersembunyi di dalam gelapnya malam. Sudah, biarkan saja. Memang tidak sepantasnya aku melayani manusia pengecut seperti itu. Siapakah dia, Kakang? Apakah dia adalah orangnya Paman Prabu Sora? Kukira bukan, Dinda. Jika dia memang orangnya Prabu Sora, untuk apa dia bertindak tanggung seperti itu? Mengapa dia tidak langsung saja menangkap kita? Iya. Dan lagi suara itu adalah suara wanita. Sepanjang yang ku ketahui, tidak ada seorang tokoh wanita di Indraprasta. Iya, ayahanda Prabu benar. Saya kira sebaiknya kita beristirahat saja. Tidak usah kita melayani orang yang usil itu. Tidurlah saja ayahanda. Dan juga kau Sanjaya. Nimas, biar aku yang berjaga-jaga. Iya, kau benar, Dampu. Tidurlah Sanjaya. Nimas,
aku akan bersemadi. Malam yang telah mencapai puncaknya menjadi semakin dingin. Kabut turun dan menyelimuti suasana di hutan yang sunyi dan sepi itu. Rombongan kecil itu kini nampak beristirahat. Sanjaya telah tertidur, kemudian demikian pula dengan Nimas Kayuwangi. Sementara itu Prabu Sana telah tenggelam dalam semedinya. Dampu Awuk duduk beristirahat sambil memperhatikan suasana di sekelilingnya. Ketika hari mulai menjadi terang, Dampu Awuk tak dapat lagi menahan rasa kantuknya dan dia pun tertidur lelap. Dan ketika hari menjadi terang benderang, aku tertidur. Oh, apa yang terjadi, Dampu Awuk? Entahlah, saya tertidur ayahanda. Agaknya tidak terjadi sesuatu pun dengan rombongan kita. Kanda, siapakah sebenarnya wanita itu? Apa maksud dia, Kanda, mengganggu kita dengan tawannya? Entahlah, aku tidak tahu, Dinda. Hai, iblis wanita! Jika kau memang bukan seorang pengecut, tampakkanlah dirimu. Mari kita bicara. Keluarlah! Kakak, apakah bukan dia yang telah membongkar kuburan ibunda dan mengeluarkan jenazah ibunda? Iya, kau benar, Dinda. Aku pun menduganya demikian. Memang, agaknya kau benar. Pastilah wanita iblis itu yang telah mengganggu ketenteraman istriku. Setan! Hai, iblis wanita! Apakah kau yang telah mengganggu jenazah ibunda Permaisuri? Jika ya, bagaimana? Apa yang akan kalian perbuat dengan diriku? Setan! Iblis jahat! Tampakkanlah dirimu, dan marilah kita bertempur hingga 1000 jurus. Ayo, hadapilah aku, Dampu Awuk, murid dari Padepokan Gua Lara. Lucu sekali kau anak muda. Untuk menemukan di mana aku saja, kau tidak mampu. Bagaimana akan menantang dan menghadapiku? Sudahlah, cukup aku melayanimu. Selamat tinggal. Itu aku melihat bayangannya berkelebat ke arah selatan. Iya, itu ke arah sana. Marilah kita mencoba mengejar wanita itu. Iya, kita harus menemukan wanita iblis yang telah mengganggu makam dan juga jenazah ibunda. Kita coba untuk mengejarnya ke selatan. Tapi ingatlah, Sanjaya tidak dapat berlari cepat sebagaimana kita. Biarlah kita berjalan biasa. Mudah-mudahan kita akan berhasil bertemu dengan iblis wanita itu dan meringkusnya. Ayolah ayahanda, Sanjaya, kita segera berangkat. Rombongan kecil itu pun kemudian meneruskan perjalanannya ke arah selatan, mencoba untuk mencari wanita yang diduganya telah mengganggu jenazah Permaisuri Prabu Sana. Tidak beberapa lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah kota yang kecil. Tanpa mereka sadari, beberapa orang yang bertampang kasar mengikutinya dari pinggiran kota hingga tiba di penginapan. Kang, kita berhasil menemukannya, Kang. Bagaimana? Apakah kita akan bertindak sendiri meringkusnya atau mengabarkan ini pada Kakang Kandis? Kukira berbahaya sekali mengambil tindakan sendiri. Jika tidak ada murid dari Gua Larang itu, kita bertiga pasti akan dapat meringkusnya. Tapi murid dari Gua Larang itu harus kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Kincir metunya tidak dapat kita buat main-main. Ya, baik. Jika begitu, segera saja kita beritahu Kakang Kandis. Kita akan menangkapnya malam ini juga. Siapa yang harus memberitahu Kakang Kandis? Aku atau...
Kau saja Adi Santet. Biar aku bersama Adi Jumalah menunggu dan menjaga mereka di sini. Baiklah Kakang Taji. Aku akan segera pergi. Jangan lupa ceritakan tentang pemuda dari Gua Larang itu. Kuharap Kakang Gani sendiri yang datang turun tangan menghadapinya. Kang, apakah Kakang Taji takut menghadapinya, menghadapi pemuda dari Gua Larang itu, Bukankah Kakang juga anggota Ning Sewu, Sudahlah, jangan mengejekku. Aku dapat saja merontokkan gigimu sekarang. Maaf Kang, maaf. Aku cuma bercanda. Maafkan aku Kang. Ayo, sana cepat, pergilah. Baiklah Kang, aku pergi. Malam ini juga kita harus berhasil meringkus mereka. Hadiah besar sudah menanti kita. Berhati-hatilah. Jangan sampai mereka dapat menduga dan mengetahui rencana penyerangan ini. Ya, Kang. Laki-laki tua yang dipanggil dengan nama Kakang Taji bangkit dari tempat duduknya dan kemudian memandang melalui jendela ke arah penginapan tempat rombongan kecil pelarian itu menginap. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang kemudian terjadi dengan rombongan pelarian itu? Apakah mereka akan berhasil lepas dari kepungan tersebut? Dan siapakah wanita misterius yang selalu datang dan mengejek mereka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-11, Ratu Segara Kidul. Sampai jumpa.